Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini tadi kita di segmen sebelumnya kita ngebahas kalau misalnya prepare itu ternyata kalau untuk persiapkan pernikahan yang secara ideal kalau boleh sih 1 tahun gitu persiapannya. Cuma kan mungkin idealnya apa-apa dulu sih nih yang harus difikirkan selain tadi yang pertama kita harus cari gedungnya dulu. Selain itu apa aja sih sebenarnya idealnya? Kadang-kadang kan suka kebalik gitu, misalnya udah beli bahan buat bridesmaid tapi yang lainnya belum dibeli, belum disiapin. Sebenarnya apa dulu? Biasanya kalau klien itu lebih ke teman-temannya dulu. Oke. Perintilannya dulu nih, souvenir. Souvenirnya dulu pokoknya harus cari yang terbaik gitu kan. Padahal tanggalnya juga mereka belum tahu. Yang terpenting kalau saya sih kelurahan dulu lah. Sekarang kan biasanya sudah mulai online ya. Betul. Semuanya sekarang sistemnya online. Paling tidak mereka sudah dapat link email, baru kita juga benar-benar mengerjakan kira-kira kakaknya mau tempatnya di mana gitu kan. Iya sih Bun, masih cari-cari, tapi kelurahannya sudah. Itu yang kadang-kadang kok kelurahannya sudah tapi tempatnya belum ya gitu. Apalagi terkadang mereka menikahnya di mana dan mereka tidak paham bahwasanya ada numpang nikah. Oh iya betul. Itu ngurusnya 2 kali 3 kali lagi. Jadi PR banget tuh. Biasanya kita tanyakan lagi, kakak mau tempatnya di mana. Terus saya pasti lebih dominan tamu undangannya berapa untuk saat ini. Kakak mau paketnya apa? Lalu biasanya kita kasih brosur dulu ya. Biasanya keluarga memilih biasanya lebih dominan ke makanan. Kalau klien dekorasi sama tata rias, yang dia lihat adalah bajunya dulu. Bajunya dulu nih, bajunya dulu. Oke, bajunya ini. Lalu biasanya dia nanya pakai produk apa? Produk itu biasanya mereka lebih banyak dan lebih saya make upnya saya pengennya seperti ini ya gitu. Terus lalu baru ruang lingkupnya itu baru keluarga seperti itu biasanya sih. Tapi yang paling lebih kita arahkan tuh tempat dulu deh, nyamannya di mana tempat. Terus terkadang sekarang banyaknya klien tuh malah banyaknya untuk pandemi ini untuk resto ya, hotel seperti itu. Tapi tidak memikirkan lagi berapa sih tamu undangan terkadang itu. Dan pihak keluarga biasanya undangan saya cuma sedikit kok, berapa yang datang banyak, yang datang ya seperti itu. Makanya selalu yang disalahkan adalah orang catering atau mungkin makanannya habis. Ternyata ibunya nggak bisa hitung benar-benar undangannya seperti apa. Terkadang keluarga itu memang belum terhitung. Biasanya kita lebih mengarahkan itu, ibu tamunya berapa, kapasitas gedungnya itu seperti apa, ibu maunya bagaimana, seperti itu. Lebih ke situ sih gitu. Karena kan sebenarnya itu bagian dari krusialnya acara pernikahan gitu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih ketemu klien yang bawelnya banget gitu? Iya maksudnya kan, iya gimana? Mungkin bukan bawel ya, banyak mau. Banyak mau, iya. Kalau bawel kan kayaknya konotasinya banyak mau. Ada gak sih ketemu kayak gitu? Selalu. Oh iya. Selalu. Tapi terkadang yang sudah tahu Sofia Mat Wedding terima beres. Bahkan kadang-kadang dekornya nanti mau seperti apa? Atur aja deh Bun. Oke. Makanannya bagus. Makanannya menunya mau dipilih yang mana? Atur Bunda aja. Enak ya kalau ketemu yang kayak gitu ya? Enak, tapi nanti pas sudah 2 minggu baru dibikin. Oh iya ya. Aku mau kayak gini dadakan. Betul. Sampai saat ini gitu. Dekorasinya mau seperti apa? Atur aja lah Bun. Karena memang itu tadi kadang-kadang klien itu taunya maunya bersih, kita yang terima kotor gitu. Jadi kadang-kadang ya udah Mbak, nanti MC-nya mau seperti apa, rundown acaranya bagaimana, udah atur aja. Kalau kayak gitu biasanya gimana? Atur aja itu sebenarnya agak gambling ya, antara kita harus memberikan referensi ke mereka atau yang benar-benar kita yang ngatur gitu. Biasanya kalau Mbak Sofia gimana? Kasih referensi dulu? Kasih referensi, lalu kami juga kan nantinya ada juga technical meeting. Nah itu biasanya pihak keluarga, PIC keluarga dan juga klien otomatis kan hadir. Biasanya saya lebih ke tempat yang memang mereka tuju sih, supaya nanti pada saat untuk layoutnya mereka bisa sudah kebayang. Betul, layoutnya bisa kebayang. Lalu juga untuk prasmanan di mana, pelaminan di mana, ruang makeup di mana, nggak cari-carian. Lalu setelah sudah technical meeting di lokasi, biasanya mereka juga sounding atau memberi masukan ya baru di situ. Kalau di sini bagus nggak, di sini bagus nggak? Oh baik. Jadi nanti pintu masuknya sebelah sini. Nanti ini gapuranya di sini. Ini untuk tempat makanan VVIP. Jadi pada saat di lokasi mereka baru saja menempatkan posisi-posisi layoutnya seperti itu. Pernah nggak ketemu pernikahan yang akhirnya batal? Pernah. Oh gimana tuh? Kalau pas batal kayak gitu?
pertama itu 1 minggu mau pasang tenda, Terus? tiba-tiba nggak jadi. Ya sudah, kita juga bingung kan, karena biasanya kita sudah ada pembayaran Iya, biasanya seperti itu. Terkadang ya itu tadi pakai hati, bisnis itu nggak bisa pakai hati, dan saya belum bisa untuk saat ini. Masih ada rasa iba dan kasihan Iya. Terus pernah juga 2 minggu, persiapan 2 minggu batal karena satu dan lain hal, mungkin klien tidak boleh pas pandemi ya, karena militer tidak boleh mengadakan acara atau pesta karena pandemi gitu. Lalu juga karena beliau sudah hamil. Akhirnya kita kembalikan uangnya hampir bisa 80%, 70%. Seperti itu. Pernah lah pokoknya. Pas pandemi inilah. Pas pandemi ini. Dan itu maksudnya ya segala resiko lebih banyak ditanggung oleh. Betul. Makanya saya yakin banyak WO yang lain juga terdampak ya. Apalagi juga biasanya lebih kasihannya itu si WO-nya dibandingkan vendor. Kalau vendor otomatis biasanya ada yang sudah terbayar. Biasanya ada yang minimal sudah ada terbayar. DP di mereka. Betul. Kan. Ada juga mungkin yang WO nakal, vendor-vendornya belum dibayar. Seperti itu, akhirnya pas pandemi jadinya mungkin 10 event dibayar 1 gitu kan. Alhamdulillah kami kan nggak ada vendor, tidak punya vendor, dan semuanya kami milik sendiri, sampai tempat tinggal pun kami milik sendiri. Jadi agak sedikit ringan lah ya mungkin. Jadi yang banyak berdampak pasti yakin badai ini pasti berlalu. Tapi ngomongin tentang bisnis wedding organizer ya, ini menurut Mbak Sofia ini sendiri, ini tuh bisnis yang menjanjikan gak sih selama 4 tahun berjalan gitu kan kita nggak tahu, pernikahan selalu ada kayak gitu. Ini bisnis yang menjanjikan nggak? Menurut saya bukan hanya bisnis ya, tapi ajang kita silaturahim, banyak ketemu klien baru, banyak ketemu keluarga baru, juga hal-hal yang kita nggak pernah terbayangkan tuh ketemu di sini. Betul, perasaan terkadang pernah juga ngewaliin, pernah juga jadi wali. Dia nggak punya orang tua, tiba-tiba, Bunda, aku nggak punya orang tua. Sementara keluarga calon priaku keluarganya banyak. Itu tuh tiba-tiba aja ready kayak, ayo aku jadi bunda di samping kamu gitu. Itu pernah juga terjadi gitu. Jadi selalu memberikan motivasi, support ke klien, dan alhamdulillah klien sampai sekarang pun juga alhamdulillah baik semuanya. Masih komunikasi sampai mereka punya anak, sampai mereka sudah acara anak ulang tahun, tetap masih silaturahim. Jadi sebenarnya bukan sekedar bisnis yang menjanjikan, bukan masalah uang gitu berarti ya. Di balik wedding organizer tuh ada apa ya? Ya, punya keluarga baru, dan banyak gitu. Betul, kan menyenangkan apa, ya. Banyak hal-hal yang dipelajari di wedding ini gitu. Berarti ada dong misalnya yang kayak satu keluarga, terus anak pertama dinikahinnya pakai WO-nya Sofia Ahmad, kedua, ketiga gitu. Iya, bahkan ada yang punya anak 6, dia bilang pokoknya dari anak saya nanti semuanya Sofia Ahmad Wedding. Ada yang seperti, tapi itu alhamdulillah, berarti keluarganya puas ya, berarti bapak ini benar-benar puas banget ya, seperti itu. Itu yang nggak ternilai deh. Iya, soalnya kan biasanya ya patokan siapapun gitu ya menjual jasa, itu kalau dia repeat order kan biasanya berarti dia puas sama itu dari. Oke. Terus kalau misalnya suka kenal, misalnya kayak gitu, suka ini nggak sih, tapi ada nggak sih, aku nggak tahu ya. Kan ada aja orang yang diskon baru dikasih murah nih, maksudnya harga saudara gitu atau harga tetangga. Kan maksudnya tetap aja ya, bisnis is bisnis, tetap ada yang harus dibayar dan segala macam. Kalau kayak gitu gimana biasanya? Itu admin tuh yang suka marah. Biasanya, Bunda udah di belakang layar aja, jangan Bunda terima beres masalah harga ya. Pokoknya Bunda jangan duduk paling depan ya, pokoknya Bunda di belakang aja, Bunda duduk manis saja biar kita yang maju. Tapi tetap nggak bisa, apalagi namanya tetangga, teman, saudara tuh kadang-kadang tolongin. Nah itu bahasa tolongin itu udah, oh ya ampun tolongin, itu gimana ya konotasinya tuh, kalau mereka bilang tolongin, saya minta tolong ya, tolong bantu acara anak saya punya budgetnya sekian, itu saya tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Oh iya? Betul. Bahkan sampai saya punya tata rias busana cuman 1 juta. Saya cuma punya uang sekian. Tetap diiyain? Saya iya. Karena saya yakin rezeki saya itu bukan untuk hari itu, tapi untuk nanti. Itu yang saya udah yakinkan, makanya kenapa Sofia Ahmad Wedding ini tetap berjalan, berdiri walaupun dengan pandemi yang seperti ini. Karena ada dibantu dengan orang-orang. Ada juga yang pernah lucu menjebak saya, pernah. Kenapa tuh, gimana?
mereka ini dari daerah. Tiba-tiba, Bun, saya cuma punya uang 2 juta, Bun. Tapi pilihan bajunya itu yang mahal. Lalu saya minta diantar ya, Bun, nanti ke KUA. Lalu dari KUA saya mau ke tempat foto. Oh iya, baik, saya antar. Kok nih orang berpikir, kok nih orang mau yang nganterin, tapi saya nggak punya kendaraan, Bun, nggak mungkin kan gaun Bunda naik motor. Iya, saya antar. Saya bilang, oke, saya nungguin sampai mereka menikah. Lalu saya ajak happy di mobil, saya ngobrol-ngobrol. Setelah itu saya ajak mereka ke tempat foto. Ke tempat foto, tiba-tiba hal tak terduga dari hal yang mereka janjikan hanya sekian, saya dikasih uang segepok. Oh my God. Saya bilang, ini uang apa? Pas saya lihat mungkin recehan mungkin ya, karena mereka mungkin mengumpulkan itu dengan recehan. Pas saya lihat, saya langsung ke lantai atas. Saya bilang, Mas nggak salah kasih uang Bunda kah? Enggak, Bun, saya cuma bohongin Bunda aja. Astaga. Ternyata Bunda baik sama kita, jadi itu yang saya bayar. Jadi yang sedih tapi itu berkesan sampai sekarang. Itu tahun berapa tuh kejadian kayak gitu? 2 tahun yang lalu. Wah. Dan dia nungguin saya sampai jam 10 malam. Dia mau ketemu saya. Saya waktu itu masih ada acara, Bunda nggak mungkin ke galeri. Tapi saya tunggu Bunda. Akhirnya, Bun, ini orang tungguin Bunda nih udah 3 kali bolak-balik. Akhirnya saya ketemuin, saya bilang, ada apa Mbak? Besok saya mau menikah. Besok lagi Mbak. Besok saya bilang, ya sudah, pakai yang mana yang pilih. Tapi pilihannya itu memang jujur yang mahal. Tapi saya dengan hati yang ini baik, yang ini. Ngetes kayaknya. Iya. Besok saya make up kamu jam sekian. Iya, tapi saya nggak punya kendaraan, Bun. Akhirnya udah terjadilah pernikahan itu dan alhamdulillahirobbilalamin mereka bayar saya lebih dari yang mereka janjikan. Keren banget itu ya. Aku yang dengernya aja itu aku aja dengernya apalagi Mbak Sofia yang ngerasain. Wah, ini nanti di segmen berikutnya nih Mbak, kita akan ngebahas kasih tips lah buat para pemirsa calon-calon yang pengen juga usaha WO. Pasti kan ada tipsnya tuh kalau mau bikin usaha WO, kira-kira kayak gimana sih treatment yang oke-nya biar tetap berjalan gitu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.